Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang kubu paslon Amin nomor 1 dan kubu Ganjar Mahfud Gama paslon nomor 3 sedang mempersoalkan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK. Salah satu tuntutannya mereka, atau katakanlah 3 tuntutan, ya saya lihat di sini dari media massa, dari Detikcom ya, Amin menuntut ada 4 tuntutannya, yaitu didiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, atau setidaknya Gibran saja yang didiskualifikasi, sehingga Prabowo harus cari cawapres baru ya. Kemudian 2, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024. Dan ketiga, mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU tanpa Prabowo dan Gibran atau tanpa Gibran. Nomor 4, perbaikan penyelenggara pemilu dan penegakan asas pemilu jurdil. Kemudian dari kubu Ganjar Mahfud atau Gama paslon 3, inti petitumnya ada 3, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sama ya dengan nomor 1 tadi, tuntutan petitum nomor 1 paslon nomor 1. 2, pembatalan hasil Pilpres 2024, sama juga dengan tuntutan dari paslon 1. Ketiga, diadakannya pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh TPS di seluruh Indonesia, sama juga dengan nomor 1 paslon 1 tuntutannya. Hanya paslon 1 ada tawaran pilihan, mau dua-dua Prabowo Gibran tidak ikut sama sekali, atau Prabowo yang ikut cari cawapresnya pasangannya lain, bukan Gibran. Saya mau menanggapi begini ya. Ini kan persoalannya dihubungkan dengan 1, putusan MK yang membuat syarat capres-cawapresnya menjadi di bawah 40 boleh asalkan mereka pernah menjadi pejabat daerah, kepala daerah atau pimpinan daerah. Dan yang kedua, ada temuan bahwa pendaftaran Gibran, perubahan keputusan MK soal batas usia di bawah 40 diperbolehkan tadi, itu dilakukan pendaftaran oleh KPU dan ternyata ditemukan ada unsur pelanggaran. Karena keputusan MK itu dianggap belum memiliki kekuatan hukum untuk memasukkan Gibran sebagai salah satu pesertanya, karena keputusan MK belum ditindaklanjuti sampai perubahan peraturan KPU. Belum ada perubahan, sehingga DKPP pernah menjatuhkan vonis bersalah bagi ketua KPU ya. Pertama, mengenai kasus MK membuat keputusan sebelum ketiga capres ini mendaftar, atau MK membuat keputusan itu sebelum pendaftaran dimulai. Pada saat itu paslon 1 dan paslon 3 terlebih dahulu mendaftar. Mereka tidak tahu apakah yang menjadi peserta secara politis, kan artinya tidak tahu apakah ada berapa paslon nanti. Yang pasti sudah mendaftar adalah Anies dengan Caimin, dan paslon keduanya adalah Ganjar Mahfud waktu itu. Sehingga tidak tahu apakah masih ada paslon ketiga atau sudah tidak ada. Waktu itu tidak tahu toh. Kedua orang ini mendaftar, kedua pasangan ini mendaftar. Setelah Anies Caimin mendaftar, Ganjar Mahfud mendaftar, barulah disusul Prabowo Gibran, yang disinyalir oleh kubu Anies, kubu Amin, dan kubu Gama menganggap keputusan diperbolehkan di bawah usia 40 itu adalah pelanggaran, ya, dianggap itu pelanggaran. Maka pertanyaannya, apa tindak lanjut atau reaksi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin? Apa reaksi kalian semua pada saat itu ketika tahu bahwa
seseorang yang dianggap maju berdasarkan pelanggaran etika atau pelanggaran konstitusi tadi, apa reaksi kalian? Secara hukum, sikap kalian apa? Ternyata tidak ada. Hanya gerundel-gerundel di luar, tetapi tidak ada reaksi politik atau reaksi hukum, tidak ada. Entah membatalkan usaha pembatalan putusan MK juga tidak ada. Tidak ada reaksi sebenarnya. Secara hukum dianggap tidak ada reaksi. Kalau tidak ada reaksi dianggap terima. Logikanya begitu. Reaksi waktu itu bukan reaksi hukum. Tidak ada reaksi hukum. Reaksi politik pun cuma bermain-main dengan isu, dengan wacana. Tapi tidak ada satu tindakan nyata. Secara hukum ini dianggap terima. Dianggap menerima situasi ini. Yang kedua, juga tidak ada satu reaksi dari Amin atau Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud atau Gama. Tidak ada reaksi juga terhadap kemunculan Gibran yang dianggap tidak melalui prosedural administrasi, yaitu tidak melalui satu mekanisme pembuatan regulasi baru, regulasi yang dibuat di dalam internal KPU, di semacam follow up, semacam tindak lanjut dari keputusan MK. Sehingga status Gibran sebagai cawapres dalam status hukum dianggap cacat administratif ya. Yang menjadi persoalannya adalah kembali dua kubu ini tidak memberi reaksi hukum, juga tidak memberi reaksi politik. Reaksi politik cuma wacana, tapi reaksi politik yang langsung pada action, melakukan sebuah tekanan, tidak ada. Kalau tidak ada, artinya setuju. Logikanya begitu loh. Kalau Anda tidak reaksi, menolak, atau tidak ada reaksi hukum pada waktu itu, dianggap setuju. Persetujuan Anda ini ditunjuk lewat tahap demi tahap Anda berhadapan dengan pasangan Prabowo Gibran. Pengambilan nomor undian, kalian ikut. Yang kedua, ketika debat-debat, kalian ikut. Debat sampai 5 kali. Terus pengambilan nomor undian 1 kali. Jadi minimalnya ada 6 event pertemuan sebelum hari H coblos. Itu ada 6 kegiatan yang bersifat mengikat oleh hukum. Di sini, kalau kalian mengikuti semua tahap ini, artinya kalian setuju dengan yang kalian duga sendiri adalah sebuah pelanggaran. Pelanggaran kalau tidak ada satu proses, satu tahap penolakan, satu tindakan hukum, bahkan tindakan politik, ya dianggap setuju. Terus kalian bermain, bertanding terus sampai selesai. Ketika diumumkan hasilnya Prabowo Gibran menang, kalian baru nolak. Tadi terima, terakhir baru tolak. Ini tidak konsisten. Sangat tidak konsisten. Ini sangat tidak beretika juga. Jadi kalau menuntut Jokowi atau Prabowo Gibran atau KPU yang beretika, saya pikir kalian ini juga tidak beretika juga. Tadinya tidak mau menolak, maju, ikut terus prosesnya, hadapannya dengan Prabowo Gibran. Terakhir baru nolak. Tidak etis juga ini. Harusnya dua persoalan yang kalian menukil, satu persoalan keputusan di MK dan kedua persoalan administrasi di KPU yang menerima pendaftaran Gibran, ini kalian tidak konsisten. Seharusnya dua persoalan ini dipersoalkan dulu di hukum. Kalian persoalkan di awal. Sehingga langkah-langkah berikutnya itu sudah berada dalam rel yang sama. Siapapun akan memegang regulasi yang sama. Tapi kalau Anda berjalan terus, tapi tetap dengan satu pemahaman yang menolak, itu artinya semua pemain tidak dalam satu sistem. Sistemnya ada di kepala sendiri-sendiri. Versi KPU sistemnya begini. Versi paslon sistemnya begini. Jadi sistemnya berbeda. Dibuat berbeda oleh satu perilaku yang tidak etis. Itu satu proses hukum harusnya dari awal. Proses untuk mementalkan kembali keputusan MK, itu satu. Yang kedua, proses untuk mementalkan kembali pendaftaran Gibran di awal. Bukan di waktu bertanding. Dari awal. Proses yang kedua secara politis, kalau di negara bijaksana ya. Jika Anda tidak setuju dengan sebuah sistem pertandingan,
mundur. Anda mundur, tidak melanjutkan lagi. Bukan tuntutan terhadap Prabowo Gibran yang harus diskualifikasi, tapi kalian berdua ini, dua paslon ini harus mendiskualifikasi diri sendiri. Kalian yang membatalkan karena kami tidak setuju dengan mekanisme semacam ini. Mekanisme keputusan MK membolehkan anak usia di bawah 40 dibolehkan, dan kami tidak setuju. Regulasi yang belum disempurnakan, belum di follow up, belum ditindaklanjut di tingkat KPU, sudah menerima pendaftaran Gibran. Itu kalau dua hal ini yang diproses persoalkan, ya harus, kalau tidak bisa diselesaikan secara hukum, ya secara politis mundur. Yang paling tepat sebenarnya itu bukan tuntut terhadap paslon Gibran Prabowo yang harus mundur atau diskualifikasi, tapi kalian yang mendiskualifikasi diri sendiri. Mundur dari sebuah pertandingan. Jangan seperti orang-orang sepak bola, pertandingan sepak bola kan kita sering lihat. Begitu mereka tidak setuju, mereka mundur, walk out, mundur dari pertandingan ini. Jadi bukannya terima terus, bermain terus, sebuah sistem tidak disetujui, tapi nanti begitu bermain, kalau saya menang, ya nanti persoalan pelanggaran sistem yang jelek kemarin tidak dipersoalkan lagi. Kalau saya kalah, baru saya persoalkan lagi. Nah, ini kan mental tidak fair itu. Menurut saya, kalau itu di negara bijaksana ya, yang mundur bukan paslon Prabowo Gibran. Yang mundur adalah paslon 1, Anies dan Caimin. Amin ya. 2, paslon Ganjar dan Mahfud. Yang mundur kalian. Sehingga biarkanlah apa reaksi KPU, apa reaksi pemerintah, apa reaksi semua pihak, apa reaksi publik terhadap sebuah perhelatan pilpres hanya diikuti oleh satu paslon, karena 1 dan 3-nya sudah mundur dari awal karena tidak setuju dengan sistem. Jadi ingat ya, kalau di negara bijaksana, peserta pemilu itu harus beretika. Caranya, semua sistem sebelum bertanding, sistemnya harus di-clearkan dulu. Semua pihak yang ikut stakeholder dalam pertandingan ini, dalam pilpres ini, harus setuju dengan pegangan satu regulasi. Kalau tidak setuju dengan satu regulasi, itu artinya tidak ikut dalam pertandingan. Mundur, tidak mendaftar, atau sudah mendaftar tapi cabut pendaftarannya, mundur. Itu baru gentle, itu baru bermain sangat taktis, sangat excellent ya, sangat luar biasa penampilan politiknya, aksi politiknya sangat luar biasa. Jadi kalau sudah bermain dengan sistem yang itu, artinya sistem itu diterima. Kalau di negara bijaksana juga, ini kan kasuistis, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan mengalami kasus-kasus yang sama, yaitu terima sistemnya, yaitu sistem yang dianggap salah tadi, terima, bermain atau bertanding, ketika ada hasil dia kalah, baru dia protes lagi bahwa oh tadi ada aturan yang salah, harus dibenahi kembali. Saya kira seorang capres yang berpendidikan tinggi, yang sudah ilmuwan, yang sudah mantan pejabat tinggi di negara, kok masa sih cara bermainnya kayak gitu? Atau Pak Mahfud MD yang sangat paham dengan hukum, masa sih kok seperti itu? Kan tidak kelihatan itu sebagai paslon yang berpendidikan tinggi, sebagai paslon yang orang cerdas, sebagai paslon orang ahli hukum, itu kan tidak kelihatan ya. Kalau benar, hebat, benar politisi beretika, benar politisi yang tangguh, politisi kaliber, benar ahli hukum tata negara misalnya, ya sepakat dulu dengan sistemnya. Kalau tidak sepakat, mundur. Itu kalau di negara bijaksana. Ke depan, belajar dari kasus ini, saya mengusulkan kepada DPR untuk merevisi undang-undang pemilu kita, yaitu adanya sanksi kepada para peserta pemilu, entah pilkada, pileg, atau pilpres, semua peserta ada sanksi. Salah satu bentuk sanksinya adalah mereka harus stop ikut dari pertandingan, atau mereka harus kena sanksi tidak boleh mengikuti beberapa musim pemilu ke depan. Misalnya 1 kali pemilu, nama itu tidak boleh ikut dalam pemilu, atau 2 kali pemilu, atau 3 kali pemilu, terserah, atau selamanya tidak boleh ikut pemilu. Itu perlu ada semacam, orang-orang sepak bola kan begitu, hampir di semua olahraga, cabang olahraga juga begitu, ada sanksi terhadap orang-orang yang berperilaku merusak pertandingan, merusak sistem, merusak sebuah kompetisi. Ya dia harus
dikena sanksi, salah satu sanksi beratnya dia harus tidak boleh ikut pertandingan selama berapa musim atau selamanya. Peserta-peserta pilpres atau pilkada itu harus ada sanksi semacam itu. Tidak boleh ikut pemilu dalam beberapa musim atau sama sekali dicabut haknya dia. Karena orang ini atau pasangan ini dianggap sangat menghambat proses pemilu kita, sangat menghambat mereka. Ya, terima kasih. Selamat bertanding, selamat beretika. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.